Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat apa nih ya? Siang kami ya bikin videonya, Mas Kamil. Selamat siang mungkin, Mas. Ya, alhamdulillah ketemu nih kita di video komunik kita Unicoms TV di mata kuliah Komunikasi Politik ya. Kita hari ini mau ngomong apa nih, Pak Kamil atau Mas Kamil nih? Ini apanya? Mas aja deh. Mas aja ya. Biar lebih mudah ya. Betul. Faktanya memang masih muda. Kita ngobrol apa nih? Rambutnya udah mulai rontok ini. Kita ngobrol soal mediasi politik ya, Mas. Iya, memang politik ya, media itu memang punya peran yang gede ya terhadap politik. Bisa cukup berpengaruh pada perpolitikan seperti itu. Mediasi politik sendiri itu kurang lebih ini ya, Mas Kamil, apa? Komunikasi politik antar aktor politik yang diperantarai oleh media. Betul. Jadi, kata kuncinya saya kira diperantarai. Diperantarai oleh media. Ya, ada beberapa contoh ya. Kalau nggak ada media, bagaimana komunikasi politik bisa tersampaikan? Bagaimana pemerintah bisa memberikan pernyataan resmi jika tidak melalui media? Terus kemudian juga kadang mediasi politik jadi ini juga ya, ajang adu pertarungan ya, Mas Kamil. Betul. Antar misalkan kelompok-kelompok politik partai A, partai B adu statement di media seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini juga ya, kalau menurut saya contoh lain itu tidak hanya di lingkup nasional saja tapi di internasional ya. Kita lihat beberapa negara yang saling berseteru itu ya, berkonflik kayak Amerika dengan Korea Utara, Amerika dengan Iran, itu kan rata-rata pemimpin negaranya juga ya mereka saling ini ya, tukar apa ya, adu inilah ya, adu argumen di media, lewat media. Seperti diberitakan A, seperti diberitakan B, seperti diberitakan C, dan seterusnya. Kalau dari Mas Kamil sendiri apa nih kalau mediasi politik ini? Iya, secara sederhana kan kita bisa memahami mediasi politik itu kan kondisi ya, di mana media itu hanya sekedar dijadikan medium sebagai instrumen, terutama karena kita ngomong dalam konteks komunikasi politik ya, oleh aktor komunikasi politik. Media hanya sekedar dijadikan penghubung antara aktor komunikasi politik dengan halayaknya. Ya, tetapi juga dalam level yang lebih institusional, media juga dijadikan instrumen untuk mendorong pelembagaan demokrasi. Makanya kan kita mengenal ada dua tingkatan ya. Di tingkat individual, media itu hanya dijadikan medium, penghubung, instrumen antara politisi misalnya ya, atau aktor komunikasi politik lain dengan halayaknya. Itu di tingkat individual. Ya, berhubungan dengan bagaimana kira-kira ya kita teman-teman politisi ya itu menggunakan media untuk menyampaikan pesan politik gitu. Sekaligus mempengaruhi betul. pendapat umum, opini publik seperti itu ya. Betul sekali. Tapi di tingkat yang lebih institusional juga bicara bagaimana media itu dijadikan instrumen untuk misalnya mendorong pelembagaan demokrasi. Nah, makanya nanti ada kaitannya Pak Nara dengan peran normatif media di dalam negara yang demokratis ya. Saya kira itu. Ya memang ini nggak bisa dihindari ya, karena kita memang hidup di era mediasi ya. Iya, mediasi politik terjadi karena ya sekarang kan satu teknologi makin maju, wilayah juga makin luas ya, seperti yang halayaknya tersebar secara luas gitu ya. Seperti kita diskusikan sebelum ambil gambar ini teman-teman, itu ya mediasi politik terjadi karena halayaknya makin luas. Dulu politik itu langsung ya antara ya kayak misalkan zaman Yunani kuno antara politisi itu dengan konstituennya langsung tatap muka ya. Tatap muka seperti itu. Tapi ya khalayak semakin luas, tentu perlu adanya teknologi yang bisa menghubungkan itu, dan teknologi itu adalah media. Betul. Artinya proses politik, proses komunikasi politik tidak bisa dilepaskan dari media ya. Itu saya kira kata kunci ya, Mas, dalam konsep mediasi politik ya. Iya, tadi ya beberapa kata kunci teman-teman. Pertama, media sebagai perantara. Kemudian mediasi politik itu bisa terjadi karena ya satu wilayah negara, satu wilayah region itu bisa semakin luas, konstituennya juga makin banyak. Terus kemudian selanjutnya kehidupan politik semakin terkait dengan proses-proses media. Itu tentang mediasi politik tadi ya. Kemudian tadi juga ada yang menarik ketika media jadi perantara,
Berarti nanti dari masyarakat feedbacknya gimana nih Mas Kamil? Kalau misalkan media cuma jadi perantara, dari masyarakat sendiri memberi feedbacknya gimana nih? Karena kalau lewat media kan mungkin feedbacknya relatif tertunda gitu ya, hanya satu arah atau gimana nih? Ya tergantung dari mediumnya sih kiranya Mas. Kalau mediumnya media konvensional mungkin relatif relay ya ininya feedbacknya. Tapi kalau media sosial, media online yang lebih interaktif, saya kira feedback dari kan nanti itu kan sifatnya nanti resiprokal ya, timbal balik. Aktor atau pelaku komunikasi politik memanfaatkan media untuk mempengaruhi halayak, tapi juga halayak memanfaatkan media untuk mempengaruhi politisi misalnya ya, atau pemerintah. Jadi saya kira hubungannya saling mempengaruhi gitu kira-kira. Ya, halayak dengan bisa memanfaatkan mempengaruhi media. keputusan-keputusan politik dari pemerintah juga. Mungkin contohnya gini ya Mas Kamil, ketika ada satu media nih memberitakan persoalan yang ada di masyarakat, misalkan persoalan tentang, ya gampangnya misalkan ini nih kayak kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang mungkin pembelajaran daring, tapi akses internetnya belum merata, sehingga banyak teman-teman yang kesulitan pembelajaran daring. Nah, dengan adanya berita itu kemudian bisa mempengaruhi, kemudian di pemerintah mengeluarkan kebijakan mungkin berkait dengan pemerataan akses internet, Ya, betul. atau juga mungkin ya tadi kebijakan terkait pembelajaran daring. Kurang lebih seperti itu ya? Iya, betul. Oke. Tapi ini Mas, pengalaman saya di semester lalu itu mahasiswa kadang masih kebingungan ya memahami mediasi politik. Mereka itu Kebingungannya di mana nih? mereka itu memahami mediasi itu dalam pengertian logika hukum ya. Jadi iya. mediasi itu ibaratkan ada dua pihak yang berkonflik gitu ya. Kemudian media itu menjadi media penengah yang memediasi konflik itu. Iya, ini Itu juga kan logika hukum saya kira logika ya. hukum. Nah, mediasi politik itu konsep yang berbeda ya kalau di kajian media ya. Iya, dan juga dari asal katanya pun yang logika hukum tadi kan mediasi itu, kalau tidak salah ya, koreksi kalau saya salah nih, mediation, sementara yang kita bahas ini mediated, Mediated, termediasi betul. politik yang Ya. termediasi. Itu mahasiswa masih sering keliru-keliru. Ya, pengalaman dari Di semester lalu. semester sebelumnya ya, harapannya dengan adanya video ini, yang semester sekarang udah nggak bingung lagi. Ya, Kan betul. kayak gitu. Terus kemudian selanjutnya, hal lain apa nih yang bisa menjadi kata kunci dari mediasi politik nih Mas Kamil? Mungkin berkaitan dengan sejarah singkatnya mediasi politik itu seperti apa untuk sejarah singkatnya? Saya kira ini Mas, yang penting juga yang tadi ya di tingkat yang lebih institusional, bagaimana media itu dijadikan instrumen ya, alat untuk mendorong pelembagaan demokrasi itu. Peran normatif media saya kira Mas. Peran normatif media Itu yang penting di media ini. Peran normatifnya alat pelembagaan demokrasi. Tapi ini normatif ya, normatif betul. kan ideal. Tapi kemudian faktanya itu ternyata media ya juga menjadi alat ya bagi pemiliknya untuk Betul. kepentingan politik pemiliknya. Ya kita tahu ada sejumlah media di Indonesia dimiliki oleh politisi atau punya kedekatan ya dengan politisi. Ya. Tidak hanya yang di tingkat nasional, tapi yang di daerah pun juga kadang juga ada ya. Nah, kalau melihat itu gimana nih dari Mas Kamil? Ketika media dimiliki politisi itu, apakah tadi yang peran normatif tadi apakah bisa terwujud atau enggak nih? Iya, di satu sisi Mas Nara, kita melihat misalnya kepemilikan media ya oleh segelintir orang yang kebetulan politisi, itu meneguhkan pentingnya media sebagai medium ya, yang digunakan oleh mereka sebagai instrumen untuk menyampaikan pesan-pesan politik ke publik. Tapi di sisi lain, kalau kita melihat di tingkat yang lebih institusional, bagaimana media itu seharusnya punya peran mendorong pelembagaan demokrasi, memang ini agak mengecewakan. Karena media itu justru prakteknya ya, kalau kita tadi bicara di tingkat yang lebih normatif, ideal, tapi prakteknya kita melihat justru media itu di Indonesia, karena peta kepemilikan tadi yang terkonsentrasi justru melemahkan demokrasi ya. Karena media tidak bisa menjadi ruang publik yang ideal gitu kan, tempat banyak orang itu saling bertukar pikiran, sehingga media bisa menjadi bisa membentuk opini publik sebagai landasan untuk pengambilan kebijakan politik begitu Mas Nara. Ya, itu juga berkaitan ini ya teman-teman. Berarti peran demokratis media yang secara normatif ada 3 ya sebagai sumber informasi, deliberasi dan juga watchdog informasi itu
memberikan informasi ya, apapun informasi itu seobjektif mungkin dengan prinsip-prinsip media dan jurnalistik. Kalau deliberasi ini apa nih Mas Kamil? Deliberasi itu proses pengambilan kebijakan politik ya, kebijakan publik yang dilakukan secara demokratis, secara deliberatif, melibatkan partisipasi dari sebanyak-banyaknya publik, dan media itu bisa menjadi ruang publik untuk itu. Gitu. Ya, mungkin teman-teman ini ya, media menjadi ruang publik bagaimana ya? Mungkin teman-teman sering lihat di media-media online yang mungkin dari teman-teman ini sering akses ya, itu sering ada kolom atau menu khusus tentang opini. Itu adalah betul, salah satu bentuk bagaimana masyarakat biasa ini bukan pemerintah, untuk turut menyuarakan ini ya, pendapatnya, aspirasinya tentang hal-hal yang sedang terjadi. Iya, betul. Lewat situ, deliberasi, dan juga yang kemudian selanjutnya adalah watchdog. Jadi mengawasi jalannya pemerintahan. Mengawasinya dengan apa? Dengan pemberitaan-pemberitaan yang yang kritis, melihat, yang kritis terhadap pemerintahan, yang melihat bahwa ini ada yang misalkan ada sekelompok masyarakat yang mungkin akses layanan publiknya nggak terlalu bagus dan sejenisnya itu ya. Itu terus kemudian itu diberitakan. Tapi kalau dengan melihat fakta tadi, ya kalau pemiliknya hanya orang-orang tertentu, tentu informasi-informasi yang faktanya ada, tapi kemudian kira-kira mungkin bisa merugikan para owner itu mungkin ya nggak bisa muncul juga ya. Betul. Ini peran demokratis dari media. Ya itu juga yang kemudian membuat ini ya ada kritik ya terhadap media dalam hal mediasi politik ini. Yang pertama, keterbatasan objektivitas media. Kalau saya melihat keterbatasan objektivitas nih macam-macam ya sebabnya. Mungkin teman-teman wartawan di media itu mau berusaha objektif, tapi terus kemudian ya ini mungkin ya sekali lagi mungkin kemudian mereka terhalang aturan yang ada di media tersebut. Betul. Itu terus kemudian ada juga budaya media nih, terutama soal jurnalisme tabloid atau infotainment. Ini gimana nih Mas Kamil tentang jurnalisme tabloid infotainment? Berkaitan dengan jurnalisme yang kualitasnya rendah, saya kira ya, soal gosip politik ya, yang tidak terlalu menyentuh substansi itu. Sama seperti acara gosip ya. Itu kan jadi perdebatan apakah gosip itu bagian dari jurnalisme atau tidak. Ya. Dalam konteks politik, dalam konteks komunikasi politik yang dimaksud dengan jurnalisme tabloid atau jurnalisme infotainment ini, ya pemberitaan-pemberitaan yang hanya menyentuh ini ya, masalah privat misalnya ya, politisi yang itu tidak menguntungkan bagi publik misalnya. Ya banyak ya teman-teman bisa mencari misalkan bagaimana antar politisi, apalagi sekarang ya era media online, motif dari Instagramnya politisi A ketika nyindir sesuatu gitu kan, nyindir lawan politiknya atau nyindir siapa gitulah, kemudian yang satu lagi bales, artinya kemudian di sini tidak substantif ya, saling serang, saling sindir, tidak substantif, terus kemudian saling cibir. Nah itu yang dinamakan dengan jurnalisme tabloid atau jurnalisme infotainment di politik. Dan karena kebermanfaatannya bagi publik, terutama dalam konteks ini ya, pengambilan kebijakan publik itu sangat minimal ya. Mungkin yang bagus itu jurnalisme investigatif ya, bagaimana media itu bisa tadi menjalankan fungsi watchdog-nya, mengkritik kebijakan tertentu, misalnya melakukan pemberitaan yang in-depth reporting, bahkan investigative reporting yang mengenai suatu kebijakan tertentu. Itu kan saya kira yang membedakan ya dari budaya media yang jurnalisme yang kualitasnya rendah ini ya, yang disebut jurnalisme tabloid atau jurnalisme infotainment. Nah ini ada yang menarik juga nih, mungkin ini juga bisa jadi benang merah ke tema yang selanjutnya ya. Jurnalisme tabloid ini muncul karena apakah memang ya udah adanya itu yang diliput, ketika politisinya suka saling serang, saling sindir, saling cibir, adanya itu yang diliput media. Atau mungkin justru malah sebaliknya, politisinya kayak gitu biar bisa mendapatkan sorotan media nih. Bisa dua-duanya ya mungkin bisa Mas dua-duanya. Ada kemungkinan dua-duanya, dan yang satu lagi itu adalah konsep tentang mediatisasi politik. Ya. Apa itu mediatisasi politik akan kita bahas di video yang lain. Mungkin untuk yang ini sampai ini dulu. Ya. Terima kasih Mas Kamil. Terima kasih Mas Nara. Itu teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.